Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak MTS Negeri 02 Brebes yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Selamat bergabung di kelas tahfiz bersama Bapak Imam Riza Kurnia. Baik, sebelum masuk ke rencana pembelajaran mapel tahfiz, kalian simak dan dengarkan sedikit teori mengenai metode menghafal Al-Quran 3T+1M. Fadilah menghafal Al-Quran. Sebelum masuk ke dalam metode, sangatlah penting untuk mengetahui keutamaan dari menghafal Al-Quran. Berikut di antaranya. 1. Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul Quran. 2. Mendapatkan pertolongan Allah. Allah menegaskan bahwa siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Menghafal Al-Quran adalah salah satu bentuk menolong Allah, yaitu memperjuangkan agama Islam. 3. Menambah kenikmatan dalam salat. Seorang hafiz akan menikmati salat yang ia lakukan, baik ia sebagai imam maupun makmum. 4. Menjadikan gaya hidup lebih islami. Seorang hafiz selalu berinteraksi dengan Al-Quran, memperbanyak salat sunnah, terutama salat malam, untuk mengulangi bacaan. Dengan demikian, saat ia mulai menghafal Al-Quran, maka sejatinya gaya hidupnya juga telah berubah menjadi lebih islami. Hal yang perlu diperhatikan dalam menghafal Al-Quran. 1. Menata niat. Niat yang tepat sangatlah penting. Adalah sebuah bencana jika kita telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk menghafalkan Al-Quran, namun ternyata usaha tersebut sia-sia karena niat kita salah. Niat yang tepat tentunya adalah ibadah lillahi ta'ala. Jangan sampai niat kita terkotori dengan noda seperti keinginan untuk dipuji, untuk dikenal, untuk mendapat dunia dan lain-lain. 2. Menjauhi maksiat. Imam Syafi'i pernah bercerita kepada gurunya tentang susahnya menghafal. Lalu gurunya menasehatinya untuk menjauhi maksiat. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. 3. Membangun lingkungan kondusif. Akan jauh lebih mudah dalam menghafal jika Anda berada di lingkungan yang mendukung. Jika Anda tidak memiliki, buatlah. Bagaimana caranya? Ajak beberapa teman Anda yang sama-sama memiliki niat kuat untuk menghafal Al-Quran untuk saling mengingatkan serta saling membantu. Cara menghafal Al-Quran dengan metode 3T+1M. 1. Talqin atau tasmi. Talqin berarti seorang ustadz membacakan Al-Quran untuk kemudian diikuti oleh para muridnya. Jika Anda tidak memiliki ustadz yang dapat membacakan kepada Anda, mendengarkan bacaan Al-Quran dari rekaman juga dapat menjadi salah satu alternatif. Meskipun alternatif tersebut tidak sebaik jika Anda berhadapan dengan ustadz secara langsung. Karena jika Anda berhadapan langsung dengan ustadz, maka bacaan Anda yang salah saat mengikuti bacaan, dapat langsung dikoreksi. Adapun tasmi, berarti seorang murid membaca Al-Quran untuk didengarkan oleh ustadz. 2. Tafahum. Arti dari tafahum adalah memahami arti dari bacaan Al-Quran yang akan dihafal. Tentunya tidak semua orang harus melalui tahapan ini dalam menghafal. Yang dianjurkan untuk memahami Al-Quran saat menghafal adalah mereka yang berusia remaja serta dewasa. 3. Tikrar. Tikrar berarti mengulang-ulangi bacaan hingga hafal. Caranya, baca ayat pertama hingga 10-20 kali hingga hafal. Lalu baca ayat kedua sebanyak 10-20 kali hingga hafal. Baca ayat pertama plus kedua sebanyak 10-20 kali hingga hafal. Lalu baca ayat ketiga sebanyak 10-20 kali hingga hafal. Kembali baca ayat pertama seterusnya, kedua, ketiga sebanyak 10-20 kali hingga hafal. Dan seterusnya. 4. Murajaah. Setelah hafal, ulangi kembali bacaan tersebut. Inilah yang dimaksud dengan murajaah. Murajaah sangat penting karena murajaah inilah yang akan melekatkan hafalan secara lebih kuat ke dalam benak kita. Terima